Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita kembali membahas trase ataupun jalur pembangunan LRT. Ya, LRT ya, di video kali ini bukan MRT ya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman sudah saksikan nih ya di layar, ini adalah perkiraan ya jalur pembangunan LRT yang akan dibangun ataupun yang beredar ya di media elektronik ya ataupun di media-media lainnya yang nantinya akan dibangun di sekitar kota Jakarta. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah sempat bahas ya jalur pembangunan MRT ya ataupun jalur pembangunan LRT yang akan segera beroperasi nih ya, LRT Jabodetabek ya, yaitu dari Duku Atas kemudian sampai dengan Cawang ya, yang kuning ini ya, teman-teman. Kemudian dari Cawang sampai dengan Jatimulya ya di sekitar Bekasi Timur. Kemudian dari Cawang sampai dengan Harjamukti. Yang dicanangkan katanya ini ya sebulan gratis ya teman-teman di bulan Juli ketika nanti sudah dipublish dan sudah bisa beroperasi sebulan gratis katanya. Dan uji cobanya di bulan Juni ya dari berita yang sudah sempat dikabarkan dipublish di media internet ataupun media lainnya ya teman-teman. Oke, kita coba langsung bahas saja ya teman-teman LRT di sekitar Jakarta ya, dimana di video sebelumnya pembahasan MRT fase 4 saya udah pernah bahas ya, udah sempat singgung ya, kita akan membahas jalur pembangunan LRT ini. Nah, dia daripada ribet ya, maksudnya daripada satu-satu, saya langsung bahas aja deh semuanya ya teman-teman. Kita coba bahas dari jalur pembangunan LRT yang sudah beroperasi saat ini ya, sampai saat ini jalur LRT satu-satunya di Jakarta ya nampaknya, yaitu jalur pembangunan fase 1 yaitu dari Velodrome ya sampai dengan Kelapa Gading. Yang hijau ini ya teman-teman, ini sudah beroperasi. Saya sendiri belum pernah coba nih transportasi LRT ini ya teman-teman, tapi cuma sempat lewat aja, suka lihat aja. Nah, sebetulnya sudah sempat dikabarkan bahwasannya dari Velodrome ini ya, ini akan dilanjutkan ke arah Manggarai ya. Ke arah Manggarai nih di sini ya, teman-teman. Stasiun Manggarai nanti terkoneksi di sini nih ya. Melewati Jalan Tambak kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung. Nah, ini kalau kita coba pakai street view ya, kita lihat ya penampakannya dari Velodrome ini. Ya, jalurnya ini masih terputus. Nah, ini dia ya. Ini dia Velodrome ya, stasiun Velodrome yang waktu itu sempat sudah beroperasi karena ada Asian Games ya waktu itu ya. Jadi sudah beroperasional ya LRT di Jakarta 1 ini. Nah, ini sebetulnya awalnya ya teman-teman, kita coba bahas awalnya dulu ya. Ini sebetulnya perencanaan awalnya tuh dari Velodrome ya, yang saya tahu ya teman-teman, sampai dengan arah Cawang ataupun ke arah Halim Perdana Kusuma. Ya di sini ya. Nah, ini kalau saya lihat dari rencana induk transportasi Jakarta, teman-teman juga bisa akses. Itu rencananya masih ke arah Cawang ya, tapi ternyata yang dikabarkan sampai hari ini itu berubah arah ya, berubah arah ke arah langsung ke arah Manggarai ya. Jadi dari Jalan Pemuda ya, Velodrome ini ada perapatan ya, lampu merah yang tadi teman-teman saksikan. Ini langsung ke arah barat ya, menyusuri Jalan Pemuda. Terus ya, menyusuri Jalan Pemuda ke arah Pramuka ya. Ke arah Pramuka ini kalau ke sini ke arah RSCM ya, ke Gunung Sahari, ini lurus terus ya. Lurus terus sampai ke arah Manggarai di sini ya. Sampai ke arah Jalan Tambak. Nah, inilah yang dikabarkan akan dibangun ya. Jadi trasenya berubah. Tapi kalau teman-teman saksikan di rencana induk ya transportasi Jakarta itu masih ke arah Cawang ya. Jadi dari Velodrome lurus terus ya ke arah Cipinang ya, ini Jalan Penggambiran, kemudian ke arah Cipinang melewati ya Jalan Jatinegara Kaum sini ya, kemudian belok lagi ke arah selatan ya, lewatin jalan apa nih ya, ke arah Klender ya, ke arah Klender, stasiun Klender. Nah, ini terus ke arah Klender ya, ke arah Klender, Pondok Bambu ya, terus melewati BKT ya, Banjir Kanal Timur di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Ini kalau ke arah kiri nih Basura ya, ini ada tol Becakayu di sini ya. Nah, ini terus ke arah Duren Sawit. Nah, di sini baru deh ketika melewati Cipinang Indah Mall ya, ini akan menyusuri Jalan Kalimalang. Nah, disinilah yang akan berakhirnya ruas
LRT, yaitu rute Velodrome sampai dengan Cawang. Tapi nampaknya ini nggak diteruskan ya, bener gak ya teman-teman? Kalau saya ada salah bisa dikoreksi ya, karena yang saya ketahui trasenya berubah, ya, yaitu dari Velodrome dibelokkan ke arah barat, ke arah langsung ke Manggarai teman-teman ya. Jadi itu yang sempat saya cari-cari tahu, ternyata memang trasenya berubah ya untuk LRT fase 2 ini ya teman-teman. Fase 2 ini berubah. Nah, ini untuk yang fase 2A nampaknya ya teman-teman, dari Velodrome ke Manggarai. Nah, sebetulnya dari Manggarai ini kalau dari perencanaannya itu ya, sebetulnya ini terus ke arah Tanah Abang. Nah, jadi sebetulnya awalnya itu antara Indonesia dan pihak Korea itu sudah bekerja sama sebetulnya untuk membangun jalur LRT loop line ya, inner loop line di kota Jakarta. Ini kalau teman-teman bisa saksikan ya. Ini kita lihat gambaran besarnya dulu ya. Nah, inilah yang merah ini nih, loop line-nya nih ya. Loop line-nya ini yang merah ini awalnya jalurnya seperti itu. Ya, kalau saya tampilkan gambarnya perencanaan dari pihak Korea seperti ini ya. Teman-teman bisa saksikan. Ini saya sudah sesuaikan gambarnya dengan map yang teman-teman saksikan di video ini. Awalnya seperti itu ya, teman-teman, tapi ternyata memang untuk yang di bagian sisi selatannya nampaknya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Malah justru mengikuti rencana antara pihak Indonesia dan Korea yang sebetulnya ya dari rencana induk transportasi Jakarta masih ke arah Cawang nih ya. Nah, kita lihat nih nanti ya perkembangannya, apakah bisa terus dilanjutkan sampai dengan ke arah Manggarai yang sebenarnya jalurnya atau jaraknya lebih pendek ya teman-teman. Nah, tapi dari sisi utara ya, ini teman-teman saksikan di sini ya, ada yang warna kuning nih. Nah, yang warna kuning ini nampaknya masih mengikuti rencana transportasi ya, rencana induk transportasi Jakarta. Jadi mengarah ke JIS ya, Stadion JIS di sini. Nah, ini kan sekarang LRT-nya ada di sini ya, Kelapa Nias ya, deponya. Nah, ini terus diarahkan ke arah utara ya, menyusuri Jalan Raya Kelapa Nias ya teman-teman, Jalan Raya Kelapa Nias, terus ke arah Stadion JIS. Nah, di sini jalurnya akan lurus, tapi kalau perencanaan dengan Korea itu dibelokkan ke kiri nih, melewati Danau Sunter. Tapi nggak jadi kayaknya ya. Kayaknya kalau saya perhatikan dari rencananya tetap mengikuti dari rute dari Kelapa Gading sampai dengan JIS yang warna kuning ini nih, menyusuri jalan masuk ke area Sunter ya. Ini lewat Mall Sunter nih. Ini kalau saya perhatikan kalau jam-jam sibuk ini padat sekali nih jalan di sekitar Sunter Mall ini ya, Danau Sunter ini ya teman-teman, Danau Sunter Utara nih ya. Kalau ini Danau Sunter Selatan, jadi dibelokkan ke arah Danau Sunter Utara. Nah, kemudian di perapatan ini mengarah ke utara ya, ke Stadion JIS. Stadion JIS, kemudian di Simpang Susun Ancol ini ya, ke Stasiun Ancol. Dia mengarah lagi ke arah selatan ya, melewati Kemayoran. Nah, di sini baru dilanjutkan terus kembali ya, mengikuti jalur yang awalnya direncanakan di Jalan HBR Motik ya, area sekitar Benyamin Sueb ya nampaknya ya. Jalan Benyamin Sueb ini ke arah Raja Wali. Nah, seperti itu. Nah, yang dari perencanaannya itu sebetulnya sampai dengan Raja Wali ya, betul gak teman-teman ya? Kalau saya perhatikan, saya baca-baca sih nampaknya yang sampai hari ini direncanakan itu dari Kelapa Gading sampai dengan Raja Wali ya, area Raja Wali di sini nih. Tapi sebetulnya dari Raja Wali nanti akan diteruskan ya, menyusuri Jalan Gunung Sahari, terus mengikuti jalan di Mangga 2 di sini ya, mengikuti Jalan Gunung Sahari, kemudian berbelok ke kiri ke area pusat perbelanjaan komputer ya, Mangga 2. Nah, nanti juga sempat crossing nanti dengan jalur MRT nih ya, yang sedang dibangun juga sampai saat ini ya, seksi ataupun fase 2 ya, fase 2A. Nah, terus mengitari ya dari stasiun kota ya, terus ke arah jembatan 5 ya di sini. Ini sih padat banget sih. Saya juga sendiri nggak yakin pembangunannya kayak apa gitu ya. Di Jalan Perniagaan Raya ini sampai ke Jalan Tubagus Angke ya. Di sini jembatan 5 ini kalau coba saya zoom out ya. Zoom out maksudnya pakai street view gitu ya, kita lihat. Ini padat sekali teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin jarang ke area sini, ini macetnya luar biasa di sekitar sini nih. Dan dari perencanaannya ini dilewati jalur pembangunan LRT. Apakah mungkin ya
akan melewati jalur ini. Nah, dari Jalan Tubagus Angke ini terus ke arah barat ya, nanti ketemu yang tadi dari arah Duku Atas ya teman-teman. Ini terus menyusuri. Nah, ini jembatan 2 ya, melewati jembatan 2 Kalijodo ya, melewati jalan Tubagus Angke, area Jelambar pun dilewati. Ini jalan lumayan lebar ya, jadi tengah-tengahnya itu di median jalannya masih ada seperti taman begitu ya, ditumbuhi area penghijauan maksudnya ya. Nah, ini memungkinkan, kalau ini saya rasa mungkin, tapi walaupun begitu pasti akan tambah macet nih area Tubagus Angke ini ya, kalau dibangun jalur LRT. Ya, ini di tengah-tengahnya bisa sangat mungkin sekali dibangun jalur LRT, walaupun nanti akan mengorbankan jalur penghijauannya ya teman-teman. Nah, ini terus mengarah ke arah Pesing ya. Ini masih Jalan Tubagus Angke. Nah, disinilah Pesing ya. Pesing di sini terus mengarah lagi ke arah Jalan Dan Mogot ya. Di sini nih Grogol ya, ini persimpangan Grogol, terus masuk ke arah tol dalam kota, menyusuri tol dalam kota. Nah, menyusuri terus lewat Tomang. Nah, di sini ya, di sekitar Kemanggisan ya, di sini tinggal area Selipi lah ya, area Selipi, berbelok lagi ke arah timur ya, ke arah timur berbelok lagi. Nah, di sini melewati Tanah Abang ya, memang saya dengar-dengar juga ada direncanakan juga tuh ya, dari Manggarai diteruskan sampai dengan Tanah Abang, mungkin mengikuti trase yang ini nih ya teman-teman. Dari Tanah Abang menyusuri terus ke arah selatan ya, melewati Tamcit ya, Tamrin City. Nah, ketemulah lagi di sini ya, ketemu di Duku Atas. Jadi memang dibuat melingkar begitu ya, loop ya, inner loop ya, dari jalur LRT ini. Nah, seperti inilah jaringan LRT ya, yang direncanakan dari awal, master plan-nya akan dibangun. Tapi yang sampai saat ini beredar ya, yang sepertinya nampaknya direncanakan dalam waktu dekat lah begitu bahasanya ya, yaitu dari Velodrome dilanjutkan sampai dengan Manggarai ya. Pendek sekali sih sebetulnya ya. Masih sangat pendek sekali. Jadi nanti akan menyusuri Jalan Pemuda ya. Jalan Pemuda berbelok ke arah barat, menyusuri Jalan Raya Pemuda, terus sampai ke arah Manggarai di Jalan Tambak ya teman-teman ya, stasiun Manggarai. Nah, ini sebetulnya ya, rencana jalur LRT ini, kalau teman-teman mungkin sudah tahu ya, dan saya suka baca-baca tuh di forum ya, ini bakal ada beberapa ruas yang akan bentrok ya dengan rencana pembangunan 6 ruas tol dalam kota ya. Banyak teman-teman yang ngomong, udahlah 6 ruas tol dalam kotanya nggak usah jadi dibangun ya, LRT-nya aja dibangun. Karena memang transportasi umum ataupun transportasi massal nampaknya juga dibutuhkan ya teman-teman di sekitar Jakarta. Tapi aksesibilitas di Jakarta juga sudah sangat padat sekali teman-teman ya. Nah, ini kalau saya coba tampilkan juga ya, jalur ataupun trase 6 ruas tol dalam kota, kita lihat ya titik-titik mana aja yang nampaknya akan berpotensi ya bertemuan gitu ya dengan rencana LRT Jakarta ini ya. Coba kita tampilkan ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini kalau kita lihat dulu ya dari arah sisi timur ya teman-teman. Nah, dari Velodrome nih ya, ini nampaknya akan bertemu dengan ruas Kemayoran Kampung Melayu ya. 6 ruas tol dalam kota itu ada 6 ruas ya. Buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu, bisa cek videonya di channel ini, udah saya bahas tuntas semuanya. Ke-6 ruasnya melewati jalan mana saja. Nah, ini yang akan crossing adalah ruas Kemayoran Kampung Melayu ya teman-teman. Nah, ini gimana nih ya, di perempatan ini pasti akan banyak perlintangan yang sudah lumayan rumit ya. Di Matraman ya nampaknya ya, di sekitar Matraman ini ya, perempatan Matraman ini ya, pertemuan antara Jalan Salemba ya dengan jalan yang ada di sekitarnya ya, Matraman ini ya. Ini akan ada pembangunan yang luar biasa masifnya di sekitar sini. Kita nggak tahu nih kemacetannya akan menjadi seperti apa. Ya itulah nanti ya, kalau dilihat dari perencanaannya begitu tuh ya. Dari jalur LRT ya, Velodrome Manggarai nampaknya akan bertemu dengan jalan tol 6 ruas tol dalam kota, yaitu Kemayoran Kampung Melayu. Nah, kemudian ada lagi ya yang di sisi sebelah baratnya. Ini ada rencana Duri Pulo Kampung Melayu, 6 ruas tol dalam kota Duri Pulo Kampung Melayu. Yang ini ya teman-teman, ruasnya ya. Nih, dari sini terus
ya, menyusuri lewat Duku Atas juga, karena ini ruas tolnya menyusuri kali teman-teman kalau dari perencanaannya ya. Nah, terus ke arah Kampung Melayu di sini bertemu dengan ruas tol Kemayoran Kampung Melayu. Nah, di sini juga kalau dari perencanaan loopnya itu ya, dari Manggarai ya, ini kan nanti direncanakan akan diteruskan sampai dengan Karet ya, Duku Atas lah tepatnya ya, sampai dengan Karet, kemudian sampai dengan Tanah Abang. Nah, ini kan bertemu nih, apakah dibangunnya samping menyamping begitu ya. Ya, kalau di perencanaan seperti itu tuh ya. Nah, saya juga mau notice juga nih. Nah, ini kan juga ada rute LRT Jabodetabek, yaitu dari Duku Atas sampai dengan Cawang ya. Apakah nanti dari arah Manggarai bertemunya di sini, kemudian diteruskan dari Jalan Galunggung ya, atau dari Jalan Galunggung yang sebelah sini? Nah, itu sendiri saya belum dapat informasinya ya teman-teman. Bisa saja sih dibelokin dulu ke sini, kemudian dilanjutin lagi ke arah ke arah Tanah Abang dari jalur ataupun rel yang terputus di sini nih ya teman-teman. Tapi bisa juga sih dibangun di sini juga ya. Kita lihat nanti aja lah eksekusinya seperti apa ya, yang paling idealnya itu ya. Nah, itu tuh ya yang kemungkinan akan bentrok ya dengan 6 ruas tol dalam kota. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ya. Nah, di sini juga ada di titik Tamrin City juga di Jalan KS Tubun ya. Itu juga ada kemungkinan bentrok ya dengan 6 ruas tol dalam kota ya. Jalur LRT-nya ya, nampaknya sih itu aja sih. Sama ini satu lagi nih di Pesing nih ya, dengan ruas tol Semanan Sunter ya, Semanan Kelapa Gading tepatnya ya. Dari rencana jalur pembangunan LRT akan bertemu dengan pembangunan 6 ruas tol dalam kota, yaitu Semanan Kelapa Gading. Nah, paling itu aja sih ya. Kita coba hilangkan dulu ya jalur pembangunan 6 ruas tol dalam kotanya. Nah, apakah mungkin ya teman-teman dibangun ini loop line-nya ya, loop line, inner loop line ya, dari jalur pembangunan LRT Jakarta. Ya, paling videonya sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga menjadi jelas ya jalur pembangunan LRT ya di Jakarta yang akan direncanakan lah bahasanya ya, dibangun bentukannya seperti ini untuk yang di sekitar innernya ya, dalam kota Jakartanya ya. Apakah yang dari Velodrome ke Cawang memang benar-benar dibatalkan ya, dibelokkan sampai dengan Manggarai, atau berubah lagi nanti sampai dengan Cawang, karena memang mekanisme pembangunan transportasi massal diharapkan bisa mengkoneksikan dengan transportasi massal lainnya yang sudah eksis ya. Di sini kita tahu ya, di Halim ada stasiun kereta api cepat ya, memang direncanakan seperti itu. Tapi di Manggarai juga ada stasiun KRL yang juga, ataupun stasiun kereta ya antar provinsi juga suka lewat juga dengan di stasiun Manggarai ini juga besar juga stasiun Manggarai. Nah, kita lihat nih nanti nih. Tapi nampaknya sih yang Manggarai udah fix ya teman-teman. Iya gak sih? Apakah mungkin ada perubahan lagi ya untuk melewati jalur Manggarai ini? Ya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi jelas ya bayangan buat warga Jakarta khususnya akan rencana pembangunan LRT yang sebenarnya sebelumnya sempat terhenti begitu ya kelanjutannya, tapi nampaknya di tahun 2023 ataupun 2024 ini sudah mulai akan dilanjutkan lagi nih, karena pembangunan LRT ini masuk dalam PSN ya, yaitu proyek strategis nasional. Seharusnya bisa lebih diprioritaskan begitu ya untuk pembangunan transportasi massal ini. Oke, nanti next time kita akan bahas lagi jalur pembangunan LRT atau MRT lainnya. Buat teman-teman yang mungkin penasaran bisa tulis di kolom komentar ya, jalur mana lagi yang akan dibahas di channel ini. Sampai jumpa, terima kasih.